Bisa kita mulai ya kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kemarin kita sudah mendiskusikan tentang uji keseragaman sediaan. Uji keseragaman sediaan itu ada dua macam, yaitu uji keseragaman kandungan dan uji keragaman bobot. Apa bedanya? Kalau pada uji keragaman kandungan, semua sampel itu diuji kadarnya, ditetapkan kadarnya. Sedangkan pada uji keragaman bobot, semua sampel yang diuji ditimbang bobotnya. Ya, tetapi walaupun keragaman bobot itu hanya menimbang, tapi hasil dari penimbangan sampel ini harus dikonversi menjadi kadar. Nanti ada caranya bagaimana, nanti ada rumusnya. Jadi kita konversi bobot itu menjadi kadar. Nah, setelah sampel mempunyai data kadar, maka diperlakukan sama dengan uji keseragaman sediaan atau uji keseragaman kandungan. Ya, maaf ini masih ada adzan ya, istirahat sebentar ya, ada adzan. Sebentar masih adzan. Ulangi, baik keragaman bobot maupun keseragaman kandungan itu yang diolah sama, yaitu hasil dari kadar sampel. Cuman bedanya kalau penetapan keseragaman kandungan, masing-masing sampel ditetapkan kadarnya dengan spektro atau dengan HPLC atau dengan alat yang sesuai yang lain, tapi pada keragaman bobot yang dilakukan adalah menimbang bobot masing-masing sampel, tapi hasil penimbangan itu, data bobot itu, kemudian dikonversi menjadi data kadar. Ya. Nah, akhirnya baik keseragaman kandungan maupun keragaman bobot mempunyai data kadar dari sampel yang diuji. Cuman cara memperolehnya beda. Kalau keseragaman kandungan ditetapkan langsung masing-masing sampel, kalau keragaman bobot ditimbang, setelah itu data penimbangan itu dihitung. Ini setara dengan berapa persen ya? Setara dengan berapa persen ya? Nah, kemudian kalau sudah diperoleh kadar, diolah dengan menggunakan rumus ini. M sama dengan M, ini nilai nilai keberterimaan ya, nilai keberterimaan atau NP itu sama dengan M dikurangi X rata-rata
ditambah K kali S. Apa yang dinamakan M? M adalah nilai rujukan. Kemarin sudah kita bahas ya, di mana M ini tergantung dari harga X rata-rata dan harga T. X adalah kadar rata-rata, X bar adalah kadar rata-rata, T adalah nilai kandungan tiap satuan. Kemarin juga sudah kita bahas ya, bahwa harga T itu yang menetapkan adalah manajer produksi. Tetapi harus mengacu kepada monograf dari Farmakope Indonesia 6. Ya. Kemudian K adalah konstanta keberterimaan, lalu S adalah simpangan baku contoh. Ini kemudian kalau sudah didapatkan lalu dimasukkan rumus ini ketemu nilai keberterimaannya. Nah ini contoh T itu misalnya di dalam monograf ini misalnya tablet paracetamol ya itu dikatakan bahwa bahan aktif kandungan kadar bahan aktif antara 90 sampai 110%. Artinya apa? Artinya manajer produksi harus menetapkan harga T itu di antara ini. Tidak boleh lebih kecil dari 90 dan tidak lebih besar dari 110. Ya, itu yang dimaksud bahwa yang menetapkan harga T itu adalah manajer produksi dengan mengacu pada data yang ada pada monograf di Farmakope Indonesia untuk masing-masing sediaan. Kan masing-masing sediaan itu pasti ada monografnya ya di Farmakope Indonesia 6 ya. Nah sekarang bagaimana kalau tidak ada monograf yang mencantumkan data sediaan yang kita produksi? Maka manajer produksi harus menetapkan bahwa harga T adalah sama dengan 100%. Ya, jadi manajer produksi menetapkan harga T sama dengan 100% kalau monograf tidak mencantumkan data sediaan yang sedang diproduksi itu kadarnya harus rentangnya berapa sampai berapa. Tapi kalau ada, maka rentang itu harus dipatuhi oleh manajer produksi untuk menetapkan harga T atau nilai kandungan. Ini ya penjelasan masing-masing ya. X rata-rata ini adalah harga rata-rata dari kadar yang sudah diperoleh. Jadi baik keragaman bobot maupun keseragaman kandungan, data kadar yang sudah diperoleh lalu dirata-rata sehingga ketemu X rata-rata, lalu N adalah nilai contoh, lalu K itu konstanta keberterimaan itu bisa 2,4, bisa 2,0. Kapan 2,4? 2,4 bila N-nya 10. Kapan N-nya 10? Awal pengujian. Awal melakukan uji keseragaman sediaan itu N-nya yang diambil adalah 10. Walaupun yang sediaan yang diambil 30 ya, tapi diambil 10 dulu. Nah, berarti N-nya 10. Nanti kalau ini tidak memenuhi persyaratan, maka 20 sampel sisa diuji semuanya sehingga N-nya ketemunya 30 ya. Nah, jadi untuk di awal pengujian di mana N-nya 10 maka K-nya 2,4. Kalau tidak memenuhi persyaratan maka N-nya menjadi 30 dan K-nya sama dengan 2,0. Lalu simpangan baku contoh saya kira sudah tahu semua ya, yaitu selisih antara kadar masing-masing sampel saat kadar 1 dikurangi X rata-rata kuadrat ya lalu dikumulasi ditambah X2 min X rata-rata kuadrat ditambah X3 min X rata-rata kuadrat dan seterusnya sampai X10 min X rata-rata kuadrat lalu dibagi dengan N-1 berarti dibagi 9. Nah kalau simpangan baku relatif itu sama dengan 100 kali simpangan baku contoh dibagi X rata-rata. Nanti SBR ada fungsinya tersendiri ya. Nanti. Bentar. Nah, tadi saya katakan bahwa M itu tergantung dari harga T dari harga T yaitu nilai kandungan dan harga X rata-rata. Ini contohnya ya. Pada kasus 1 itu bila T-nya ditetapkan lebih kecil sama dengan 101,5. Tadi misalnya paracetamol ya, 90% sampai 110%. Lalu manajer produksi menetapkan bahwa sudah saya tetapkan aja T-nya 99%, berarti T-nya lebih kecil dari 101,5 ya. Berarti masuk ini, masuk kasus 1 dan kasus 1 itu ada 1A di mana X
rata-ratanya sama dengan antara 98 sampai 101,5, dan kalau untuk kasus 1A ini harga M-nya sama dengan X rata-rata. Kasus kedua, kasus 1B adalah bila X rata-ratanya lebih kecil dari 98,5%. Di sini M-nya sama dengan 98,5. Dan kasus 3, jika X rata-ratanya lebih dari 101,5, maka M-nya 101,5. Ya, jadi M itu bisa sama dengan X rata-rata, bisa sama dengan 98,5, bisa sama dengan 101,5%. Kapan? Tergantung dari X rata-ratanya berapa. Nah, untuk kasus 2, itu T-nya lebih dari 101,5. Misalnya ditetapkan, ya sudah kalau gitu T-nya saya tetapkan 105 ya, berarti kan lebih besar dari 101,5 ya. Maka M-nya itu bisa sama dengan X rata-rata bila X rata-rata itu antara 98,5 sampai harga T, dan M sama dengan 98,5 bila X-nya itu lebih kecil dari 98,5, dan X rata-rata bila lebih dari T, maka M sama dengan T. Ya, dapat ini ya. Jadi sekali lagi harga M itu tergantung dari harga T, nilai kandungan, dan harga X rata-rata. Tolong diingat-ingat. Lalu kalau sudah ketemu M-nya sudah ketemu, terserah kasus mana ya, dikurangi X rata-rata ditambah KS. Ini ketemu nilai keberterimaan atau NP. Nah, kemudian L. L adalah nilai keberterimaan maksimum yang diperbolehkan, yaitu 15. Jadi tadi sudah ketemu nilai keberterimaan, dimasukkan mus. M dikurangi X ditambah K kali S, ketemu angka berapa? Kalau ketemu angka 10, berarti kurang dari L1, berarti memenuhi persyaratan. Berarti kadar dari sediaan yang kita produksi itu memenuhi persyaratan keseragaman kandungan. Ya. Tetapi bila nilai keberterimaannya sangat tinggi, misalnya ketemu angka 20, ya, berarti lebih besar dari 15, maka dikatakan bahwa sementara produk kita belum bisa dinyatakan memenuhi persyaratan, harus diuji lagi dengan menambah sampel sebanyak 20 yang tadi sudah kita sisihkan itu. Ditetapkan kadarnya, lalu dari sini kita hitung harga M-nya ya, kan ketemu kadar ya, 30 kadar. Kemudian kita hitung X rata-rata, kita hitung harga S kecil, kemudian kita tetapkan harga M-nya berapa, ya M-nya bisa masuk kasus 1, bisa kasus 2, tergantung dari T-nya. Ya. Nah, kalau sudah dihitung berapa nilai keberterimaannya. Nah, dikatakan bahwa 30 sampel yang diuji tadi 10 ya, sekarang kan sudah 30 karena ada tambahan 20, maka dikatakan bahwa tidak ada satupun data dari 1 sampai 30 itu yang lebih kecil dari 0,75 kali M. Nanti langsung aja ini disingkat ya, ini hasilnya adalah 0,75 M karena L2-nya adalah 25 ya. Jadi 1 dikurangi 0,1 kali 25 ketemu 0,75 kali M ya. Dan kalau di sini 1 ditambah 0,1 kali L2 ketemunya 1,25 M. Jadi intinya 30 sampel itu kadarnya masing-masing kadar satu persatu dilihat, dan mereka harus ada di antara rentang 0,75 M sampai dengan 1,25 M. Tidak boleh kurang dari 0,75 M dan tidak boleh lebih dari 1,25 M. Ya, jelas itu jadi ya. Jadi sekali lagi, kalau hanya 10 maka ditetapkan apakah N-nya lebih kecil atau lebih besar 15. Kalau lebih kecil berarti memenuhi persyaratan. Kalau lebih besar dari 15 berarti tidak memenuhi persyaratan, harus diuji dengan 30 sampel yang berikutnya. Dan dari 30 sampel itu masing-masing itu nilainya harus di antara 0,75 kali M
sampai 1,25 kali M. Ya, ini contohnya ya, kita mempunyai 10 sampel. 10 sampel ini kita tetapkan kadarnya. Sampel 1 berapa ya? Ternyata 98%. Sampel 2 berapa ya? Ternyata 99%. Dan seterusnya sampai 10 sampel. Dan ini kebetulan misalnya T-nya sama dengan 100% ya. Misalnya manajer produksinya menetapkan T-nya 100%. Lalu kita diminta untuk menghitung nilai keberterimaan dan simbangan baku relatif ya. Tadi sudah dicontohkan, kita harus menghitung dulu X rata-ratanya berapa. Dari data 10 itu dihitung X rata-ratanya berapa, yaitu data 1, kadar 1 tambah kadar 2 tambah kadar 3, sampai tambah kadar 10 dibagi 10, ketemunya adalah X rata-ratanya adalah 97%. Dah ketemu X rata-rata ya. Karena nanti kan dipakai menghitung harga nilai keberterimaan ya. M dikurangi X rata-rata gitu kan. Jadi X rata-ratanya sudah ketemu 97. Kemudian S-nya berapa? S itu adalah standar deviasi. Jadi selisih antara rata-rata dan kadar masing-masing dikuadratkan. Jadi X rata-rata dikurangi X1 kuadrat. X rata-rata kurangi X2 kuadrat ya. Tadi X rata-ratanya kan sudah ketemu 97 ya. Maka S-nya 97 min 98. Tadi data 198. Ditambah 97 min 99 data kedua. Dan seterusnya lalu dibagi 10 min 1 atau 9. Ketemunya 1,49. Sudah Alhamdulillah ya. X rata-rata sudah ketemu. S ketemu. Kemudian kita lanjutkan dengan menetapkan K. Karena N-nya 10 maka K-nya 2,4. Nah, sekarang menghitung menetapkan harga M. Karena T-nya sama dengan 100%, berarti lebih kecil dari 101,5, ya toh? Karena 100% lebih kecil dari 101,5, berarti masuk kasus 1. Satu apa? Ternyata masuk 1B karena apa? Karena X rata-ratanya 97%. Bila X rata-rata kurang dari 98,5, maka masuk kasus 1B tadi. Mana? Ini ya. Kasus 1B adalah jika X rata-rata lebih kecil dari 98,5. Berarti masuk 1B, kasus 1B. Nah, karena kasus 1B, maka harga M sama dengan 98,5%. Sudah ketemu semua, tinggal masukkan rumus nilai keberterimaan M, yaitu 98,5, dikurangi X rata-rata, 97, ditambah 2,4, yaitu harga K, dikalikan S standar deviasi, yaitu 149, ketemu 5,076. Alhamdulillah. Ya, ternyata nilai keberterimaannya lebih kecil dari 15, berarti memenuhi persyaratan uji keseragaman kandungan. Berarti sudah selesai, sudah finish uji keseragaman kandungan, menghasilkan kesimpulan bahwa memenuhi persyaratan uji keseragaman kandungan. Berarti yang 20 sampel bagaimana? Yang 20 sampel ya disimpan aja, nggak dipakai apa-apa ya. Jelas ya adik-adik ya? Nah, sekarang SBR. Tadi dan disuruh menghitung SBR. SBR adalah 100 kali standar deviasi bagi rata-rata. Ketemunya 1,53. Nah, karena SBR-nya 1,53, maka sediaan yang kita produksi ini sebetulnya bisa diuji dengan keragaman bobot. Tidak perlu keseragaman kandungan, ya. Cukup keragaman bobot. Jadi hanya ditimbang. Perlakuannya itu kegiatannya adalah menimbang, lalu hasil timbangan itu dikonversi menjadi kadar. Sebetulnya itu ya. Kenapa? Karena SBR-nya kurang dari 2. Sediaan yang data SBR-nya kurang dari 2 bisa dilakukan uji keragaman bobot tanpa harus melakukan uji keseragaman kandungan. Jelas ya? Nah, sekarang keragaman bobot bagaimana? Kalau keragaman bobot sama saja sebetulnya ya.
tapi aktivitasnya beda. Yang dilakukan oleh penguji-penguji di pabrik beda. Jadi hanya nimbang, 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 nimbang. Kemudian hasil timbangan itu dikonversi menjadi kadar. Ya, ini timbang, timbang, timbang. Ya, lalu kadarnya bagaimana? Kadarnya dihitung dengan rumus ini. Kadar atau perkiraan kadar ya namanya ya. Jadi konversi karena kadar ini hasil perhitungan bukan hasil menetapkan kadar dengan spektrum sesungguhnya, maka dikatakan ini adalah perkiraan kadar. Perkiraan kadar, perkiraan kandungan. X1 kadar 1 sama dengan W1. W1 adalah bobot sampel 1 dikalikan A dibagi bobot rata-rata. Jadi bobot 10 sampel ini di rata-rata ketemu W rata-rata. Lalu A itu apa? Adalah kandungan zat aktif. Saya kira adik-adik sudah tahu semua ya bahwa semua sediaan farmasi itu harus ditetapkan kadarnya sesuai dengan monograf. Bagaimana caranya? Berapa sampel yang diambil itu sesuai dengan monograf. Ya nanti dilihat. Berarti semua sediaan itu pasti mempunyai harga A. Dan pada uji keseragaman kandungan yang menggunakan pada uji keragaman sediaan yang menggunakan metode keragaman bobot, harga A itu sangat penting untuk perhitungan mencari perkiraan kadarnya berapa. Ya. W1 adalah bobot dikalikan A yang sudah didapatkan, dibagi W rata-rata yang sudah kita peroleh dari W1 tambah W2 tambah W3 tambah Wn dibagi 10. Nah, kalau sudah ketemu X1, X2, lalu prosesnya persis dengan uji keragaman kandungan, ya. Dihitung X rata-ratanya berapa, ditetapkan harga M-nya berapa, T-nya berapa, K kecilnya berapa, kemudian standar deviasinya juga dihitung persis. Cuman tidak menetapkan kadar, cuman perhitungannya persis dengan keseragaman kandungan. Jadi keragaman bobot dan keragaman kandungan hanya berbeda di langkah awal. Kalau keragaman bobot itu cukup nimbang-nimbang saja. Kalau keragaman kandungan, unit-unit itu atau sampel-sampel itu ditetapkan kadarnya. Nah, kriteria sama. Kriterianya sama dengan yang keragaman sediaan tadi ya. Jadi yang tadi sudah kita sampaikan, L1-nya itu nilainya adalah 15. Kalau nilai keberterimaan yang lebih kecil dari 15, berarti memenuhi persyaratan. Kalau lebih besar dari 15, berarti tidak memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi persyaratan, lalu bagaimana? Dilanjutkan dengan 20 unit persis, pokoknya dengan keragaman kandungan tadi, ya. Lalu harga masing-masing dari 30 sampel itu harus berada di antara 0,75 M sampai 1,25 M. Ya. Ini adalah contoh untuk menentukan harga ya. Misalnya di monograf dikatakan ambil 5 sampel, maka diambil 5 sampel. Lalu tetapkan kadar sampel-sampel itu masing-masing dan tetapkan juga bobotnya. Ya. Nah, kalau sudah diperoleh seperti ini, kemudian dimasukkan dalam rumus untuk mengkonversi 10 bobot menjadi kadar dengan cara masing-masing dikalikan ini. Jadi bobot 1, kadar 1 sama dengan bobot 1 dibagi W atau bobot rata-rata dikalikan A. A-nya berapa tadi? A-nya tadi sudah kita tetapkan ada 100,30 ya. Nah, akhirnya ketemulah X1, X2, X3 sampai X10. Sudah, kalau ketemu itu lalu menghitung M persis seperti uji keseragaman kandungan. Ya. Jadi saya ingatkan bahwa perbedaan uji keseragaman kandungan dan keseragaman bobot adalah di langkah awal, yaitu uji keseragaman kandungan melakukan penetapan kadar sampel 10 atau 30. Kalau uji keragaman bobot menimbang sampel, lalu masing-masing hasil timbangan itu dikonversi
menjadi kadar ya dengan rumus tadi X1 sama dengan W1 per W rata-rata kali A ya. Saya kira sudah paham ya uji keseragaman bobot dan uji keragaman bobot dan uji keseragaman kandungan. Sekarang kita lanjutkan dengan uji yang berikutnya yaitu uji pelepasan pada semisolid. Bagaimana ya caranya ya? Caranya ternyata di sini persis seperti uji disolusi. Sudah pernah praktikum ya uji disolusi tablet ya? Nah, persis seperti itu. Hanya di sini ada tambahan alat uji yaitu disk atau plate atau piringan ya. Kemudian sediaan semisolid itu diletakkan atau dioleskan pada piringan itu. Kemudian piringan itu dimasukkan pada labu disolusi ya. Ini gambarnya persis seperti ini. Ini ada disknya, ini disk. Nah, sediaan farmasi itu diletakkan di sini. Salepnya itu diletakkan di sini. Kemudian ini ada pelarut disolusi ya, media disolusi. Kemudian ini ada pedal ya. Pedalnya itu berputar, maka bahan aktif yang ada pada salep itu akan dilepaskan menuju ke media disolusi. Persis pokoknya seperti tablet, hanya di sini sediaannya diletakkan pada disk. Lalu dikatakan memenuhi persyaratan itu ada 3 tahap ya. Kalau tahap pertama sudah memenuhi persyaratan, maka sudah nggak usah diteruskan tahap berikutnya. Tapi kalau tahap pertama tidak memenuhi persyaratan, harus dilanjutkan dengan tahap kedua dan tahap ketiga. Misalnya ini ya, tahap pertama. Nah, sampel yang digunakan beda dengan uji keseragaman sediaan atau kandungan maupun bobot, di mana menggunakan 30 sampel, lalu dari 30 sampel diambil 10, kemudian kalau tidak memenuhi persyaratan diambil 20, jadi totalnya 30. Kalau uji kandungan itu menggunakan sampel sebanyak totalnya 24. 24 itu dibagi 3. 6 diperiksa dulu pertama, 6 berikutnya, lalu yang terakhir 12. Jadi L1 level 1 itu sampelnya adalah 6. Bila hasil kadar ternyata masuk dalam rentang penerimaan yang dinyatakan di mana ya rentang disolusi pelepasan di monograf. Ya. Contohnya paracetamol, tablet paracetamol itu dalam waktu 30 menit harus melepas 85%. Ini harus dipenuhi ya. Harus dilihat sediaannya apa, monograf mengatakan apa, kemudian dilakukan uji disolusi dan dilihat. Kalau tidak ada satupun data yang berada di luar rentang penerimaan, maka dinyatakan memenuhi persyaratan. Tapi kalau ada satu saja data yang melenceng, maka sementara dianggap tidak memenuhi persyaratan, lalu harus diuji lagi dengan sampel berikutnya, 6 sampel. Nah, berarti semua totalnya ada 12 data ya. Nah, dari 12 data itu, rata-ratanya ya dari 12 itu harus berada pada rentang persyaratan disolusi. Dan ini ada tambahnya, tidak satu pun dari nilai uji disolusi itu per masing-masing sampel itu ya yang terletak di luar rentang lebih dari 10%, menyimpang 10% ya, menyimpang 10%. Jadi kalau misalnya tadi 85% begitu ya, ini kok ada yang sampai 70%, kadarnya hanya 70%, berarti penyimpangannya 15% per 85 kali 100%, itu lebih dari 10%. Karena kalau 85% maka bobot penyimpang atau maaf, hasil pelepasannya boleh menyimpang maksimum 8,5%. Ya, itu kalau bagaimana kalau ada yang lebih dari satu yang menyimpang lebih dari 10%, dilanjutkan dengan ke-12
data sampel dan akhirnya totalnya 24. Nah, dari 24 ini rata-rata harus ada pada rentang penerimaan. Ya. Kalau setelah diulang ini ternyata rata-ratanya menyimpang dari data penerimaan, ya sudah langsung tidak memenuhi persyaratan. Tapi kalau memenuhi persyaratan harus dilihat lagi data masing-masing dan tidak boleh lebih dari 2, yang menyimpang lebih dari 10%, ya, yang menyimpang 10% dan tidak ada satupun yang menyimpang lebih dari 20%. Ya. Saya kira uji disolusi sudah dilakukan ya, jadi sudah paham ini. Kemudian penetapan bobot jenis dengan menggunakan alat pignometer ya. Saya kira semua sudah perhatikan juga ini ya, penetapan bobot jenis ya. Yang harus diperhatikan adalah suhu ya. Karena suhu berubah, maka bobot jenis akan mengalami perubahan. Nah, penetapan kekentalan. Saya kira ini juga sudah praktikum ya, cuman ini saya ingin mengingatkan kembali saja bahwa kekentalan itu satuannya ada 3 macam, yaitu Poiss, Stokes, dan Pascal second atau Pascal detik. Nah, dia harus tahu berapa kesetaraan antara Poiss dan Pascal itu. Ternyata 1 Poiss itu sama dengan 0,1 Pascal. Nah, kalau Stokes itu berlaku untuk kekentalan yang sifatnya adalah kinematik, ya, di mana kekentalan kinematik itu sama dengan Stokes hasil penetapan kekentalan mutlak dibagi dengan bobot jenis atau kerapatan, ya. Kekentalan kinematik adalah kekentalan mutlak dibagi kerapatan, ya. Ini yang sekedar saya mengingatkan kembali ya, bahwa satuan kekentalan itu bisa Poiss atau centipoise, bisa Stokes atau centistokes, bisa juga Pascal second atau Pascal detik. Nah, ini adalah beberapa cairan yang sering digunakan sebagai kalibrasi ya, alat untuk menguji apakah viskometer masih bagus atau tidak dengan menggunakan cairan-cairan yang sudah diketahui kekentalannya. Ini contohnya. Ya, air 0,2, air 1, minyak tanah 2,5, minyak mineral antara 20 sampai 70 dan madu itu 10.000 centipoise. Nah, sekarang alat yang digunakan itu banyak ya. Yang pertama adalah Oswald atau viskometer kapiler. Ini masuk viskometer kapiler atau Abel-Hulde. Ini juga viskometer kapiler ya. Dan ini bisa digunakan untuk uji viskositas cairan yang encer atau yang sering dikenal dengan cairan yang masuk Newtonian ya. Cairan itu ada 2 ya, ada yang masuk Newtonian, ada cairan yang non Newtonian. Itu sesuai dengan reologinya atau sifat alirnya. Kalau masuk Newtonian itu berarti encer, ya contohnya ya air atau larutan bahan-bahan obat yang tidak kental ya, yang lainnya pokoknya tidak kental. Tapi kalau yang non Newtonian itu kental. Dan kentalnya itu ada 2, yaitu yang tipe plastik dan pseudoplastik. Ya. Nah, yang jelas untuk yang encer itu boleh digunakan Oswald atau Abel-Hulde viskometer kapiler ini ya. Tetapi kalau kental tidak bisa. Kalau kental harus menggunakan ini, yang bawah ini ya. Redwood, Seaborg, Engler atau Brookfield ya. Saya kira yang di laboratorium Anda ada Brookfield viskometer ya. Rotowisco saya kira tidak ada, Stormer juga mungkin nggak ada ya. Yang ada adalah Brookfield. Tapi sama, ini intinya adalah ada viskometer dengan tipe cup and bob. Jadi ada
cawan ada yang memutar. Yang memutar itu namanya bob atau disebut di sini gasing, ya. Nah, ini jadi menetapkan kekentalan suatu cairan harus dilihat sifat dari bahan itu. Ya, gampangannya kalau encer boleh dengan kapiler, kalau pekat harus menggunakan viskometer yang lain, diantaranya adalah cup and bob atau cone and plate, ya. Ini yang saya tulis di sini adalah viskometer yang ada pada Farmakope Indonesia 6. Nah, ini ketentuannya ya. Kalau Newtonian atau encer itu dengan kapiler atau bola jatuh. Kalau yang Newtonian maupun non-Newtonian atau yang kental ya, non-Newtonian itu yang kental itu harus menggunakan ini. Stormer, cup and bob, cone and plate. Ya. Ini bedanya yang Newtonian itu yang encer ya. Ketika diaduk dia tidak merubah kekentalannya, tapi yang non-Newtonian yang tipe plastik ya itu kalau diaduk atau diberi gaya gitu ya, diberi gaya, kekentalannya itu akan meningkat. Sebaliknya yang pseudoplastik itu kalau diberi gaya maka kekentalannya akan mengalami penurunan. Ya, ini sekedar mengingatkan saja ya, karena toh pratikumnya sudah. Ini yang kapiler ya, dengan menggunakan pelarut yang sudah diketahui viskositasnya ya, sebagai kalibrasi. Ini Aberholde sama dengan yang tadi. Hanya di sini ada kapilernya ada 3 ya. Ini yang viskometer bola jatuh. Ini yang cup and bob ya. Intinya ada cawan lalu ada yang berputar ya. Brookfield contohnya adalah masuk cup and bob viskometer. Nah, pada tipe cup and bob itu ada yang namanya shear stress ya. Shear stress itu shear stress, shear rate itu adalah ini ya. Gaya yang diperlukan untuk membuat larutan itu bisa mengalir. Kalau semakin kental, maka gaya yang diperlukan untuk mengalirkan itu semakin keras. Bahkan kalau sangat kental ya, larutan yang sangat kental itu dituang sampai hampir 90 derajat ya. Jadi botolnya, tutupnya itu apa, mulutnya itu ada di bawah, lalu bagian dasarnya ada di atas, itu masih mengalirnya masih sulit, itu yang sangat kental. Artinya dia butuh shear stress yang cukup tinggi untuk mengalirkan. Jadi intinya kalau ada sian yang sangat kental, untuk mengalirkan harus dikocok dulu. Ya, harus dikocok dulu. Nah, kocokan yang untuk yang kental itu memerlukan pengocokan yang sangat keras agar dia mudah mengalir. Ini yang cone and plate. Ini yang redwood viskometer ya, seperti dinyatakan dalam Farmakope Indonesia. Kalau di sini, ini larutan itu dialirkan, kemudian ditampung sampai 50 mili, lalu dihitung berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi sampai 50 mili. Ya, semakin kental tentunya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 50 mili semakin lama. Mengalirnya semakin lambat. Ini Siebold sama ya, dialirkan, ditampung, diukur waktunya. Angular viskometer juga sama, ya, diukur waktu mengalirnya. Nah itu ya sekedar mengingatkan ya untuk kekentalan ini. Tapi adik-adik yang harus paham betul adalah yang tadi ya, apa uji penetapan keseragaman sediaan tadi yang ada 2 yaitu penetapkan keseragaman kandungan dan keragaman bobot ya. Baik, kemudian volume terpindahkan. Ini saya perlu menyampaikan pada adik-adik ini saya pernah punya pengalaman menjaga ujian OSJ itu yang keluar adalah ini ya. Volume terpindahkan. Dan di situ ada buku petunjuk yang diambilkan dari Farmakope Indonesia yang difotokopi, kemudian diletakkan di sampingnya.
Ini yang saya katakan kalau adik-adik baru baca waktu itu, tentu waktunya sampai habis adik-adik belum selesai baca ya. Karena membaca Farmakope Indonesia itu memerlukan waktu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan adalah beberapa saja. Selanjutnya adik-adik nanti harus membaca betul ya di Farmakope Indonesia 6 ya. Nah, volume terpindahkan itu harus dilakukan apabila sediaan kita berupa cairan ya dengan volume kurang dari atau tidak lebih dari 250 mili dan digunakan per oral. Itu harus diuji volume terpindahkannya. Ya, sekali lagi untuk sediaan oral dengan volume kurang dari 250 ml. Ya. Nah, persiapan uji diambil 30 sampel. Sama dengan tadi yang ketika uji keseragaman kandungan ya. Diambil 30 sampel, lalu dari 20 sampel itu diambil 10 dulu, kemudian dituang ke dalam gelas ukur. Nah, untuk larutan oral, suspensi oral, dan bentuk sediaan cairan oral lagi, harus dikocok sebelum dituangkan. Harus dikocok sebelum dituangkan. Ya, termasuk sirup kering. Ya, kalau sirup kering, ketika akan diuji, dia harus dilarutkan sampai tanda atau ditambahkan dengan volume sesuai dengan yang ditetapkan dalam brosur itu, ditambah volume berapa, nah sama dikocok. Ya, jadi baik larutan maupun suspensi kering atau dry syrup itu harus dikocok sebelum dituang ke dalam gelas ukur. Nah, kalau sudah dikocok, dituang pelan-pelan ke dalam gelas ukur. Ini persyaratan ini. Gelas ukur tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur. Ya, jadi kalau volumenya 100, maka gelas ukur yang digunakan tidak lebih dari 250 ml. Tidak boleh lebih dari 250 ml. Kalau yang diukur 10 mili, misalnya kita mempunyai sediaan 10 mili, lalu kita uji volume terpindahkannya, maka gelas ukur yang dipakai tidak boleh lebih dari 25 mili. Ya, 2,5 dikalikan volume sediaan yang tertera pada brosur itu berapa? 60, 10, 100. Kita lihat aja brosurnya berapa. 100 ya sudah, berarti tidak boleh menggunakan gelas ukur yang lebih dari 2,5 kali 100. Ya. Nah, setelah dituang gelas ukur, kemudian didiamkan 30 menit atau 5 menit. Yang 30 menit itu adalah untuk dosis ganda, yang 5 menit itu untuk dosis tunggal. Sediaan larutan dosis tunggal. Tujuannya apa? Tujuan didiamkan setelah dituang gelas ukur adalah untuk menghilangkan adanya gelombang yang terjebak pada larutan. Karena gelombang udara itu nanti akan mempengaruhi proses pengukuran volume ya. Jadi harus dihilangkan dulu dengan dibiarkan saja. 30 menit untuk dosis ganda, untuk dosis ganda, dan 5 menit untuk dosis tunggal. Ini ya. Nah, dikatakan menurut persyaratan apabila dari 10 sampel itu rata-ratanya lebih besar atau sama dengan volume yang tertulis di situ. Misalnya tertulis 100 mili. Ini semua kadar maaf, volume rata-ratanya adalah 100 mili persis. Memenuhi persyaratan enggak? Memenuhi persyaratan karena syaratnya adalah harus lebih besar sama dengan 100% dari yang tertera pada etiket. Kalau 100 ya harus lebih besar dari lebih besar atau sama dengan 100 mili. 100 mili masih masuk atau lebih besar boleh.
Dan itu rata-ratanya ya. Dan dilihat satu persatu, tidak ada satupun yang kurang dari 95% dari volume yang tertera pada brosur atau volume yang seharusnya. Jadi kalau volumenya 100 mili, maka tidak ada satupun dari 10 sampel itu yang volumenya kurang dari 95 mili. Udah, kalau tidak ada yang lebih, kalau rata-ratanya lebih besar sama dengan 100 dan tidak ada satupun yang kurang dari 95% volumenya, berarti sediaan kita memenuhi persyaratan uji volume terpindahkan. Nah, bagaimana bila tidak memenuhi persyaratan? Apakah rata-ratanya lebih kecil dari 100 atau ada yang lebih kecil dari 95? Ini harus kita bedakan apakah masuk kasus A atau kasus B. Kasus A itu untuk yang bila rata-ratanya kurang dari 100%. 100% volume ya. Jadi volume yang tertera berapa? 60 ya, berarti tidak lebih dari kurang dari 60. Rata-ratanya itu kurang dari 60 mili ya. Ini rata-ratanya kurang, tapi tidak ada satu wadah pun yang kurang dari 95%. Jadi dilihat satu persatu itu tidak ada yang kurang dari 95% ya. Tetapi rata-ratanya kurang dari 100%. Ini masuk kasus A ya. Dan dikatakan kasus B apabila rata-ratanya memenuhi persyaratan yaitu lebih besar sama dengan 100%, tapi ada satu wadah dan tidak lebih satu wadah yang kurang dari 95%. Ya. Nah, kalau masih masuk ini berarti masih bisa diulang lagi dengan menguji 20 sampel yang tadi sudah kita ambil tadi. Sehingga datanya ada 30 sampel. Ya. Nah, kapan ketika 10 unit ini dikatakan tidak memenuhi persyaratan? Bila ini ya kadarnya kurang dari 100% dan ada yang lebih dari yang kurang dari 95% itu lebih dari satu. Berarti atas tidak memenuhi persyaratan, bawah tidak memenuhi persyaratan, maka otomatis dia dikatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak boleh lagi diulang. Boleh diulang tuh bila ini memenuhi syaratan ini tidak, atau ini memenuhi persyaratan ini tidak. Ya, nomor satu memenuhi persyaratan, nomor dua tidak, atau nomor satu tidak memenuhi persyaratan, tapi nomor dua memenuhi persyaratan, itu baru boleh diulang dengan 20 sampel tambahan, sehingga totalnya ada 30 data. Ya. Nah, kalau sudah 30 data, apa yang harus diuji? Dilihat dulu rata-ratanya. Rata-ratanya harus lebih dari 100%. Atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 100%. Dan tidak lebih dari satu wadah yang kurang dari 95% tapi tidak kurang dari 90%. Artinya apa? Ini bingungnya Farmakope Indonesia ya. Artinya tidak lebih dari satu wadah yang kadarnya itu antara 90 sampai 95%. Tidak kurang dari 90% tapi kurang dari 95%. Tidak lebih dari satu wadah. Kalau lebih dari satu wadah ya langsung tidak memenuhi persyaratan. Ya. Itu uji untuk volume terpindahkan. Nah, ya. Ini tadi ini sudah bisa kita lihat pada tabel tadi ya. Kapan dikatakan persyaratan dan kapan tidak ya. Nah, misalnya seperti ini. Hasil uji 10 sampel itu sampel satu volumenya setelah dipindahkan di gelas ukur ketemu 100 mili. Ini katakan di dalam etiketnya itu tertulis sampel ini mengandung 100 mili. Berarti volume harus 100 mili. Volume yang harus dipenuhi adalah 100 mililiter. Lalu kita ukur betul-betul satu persatu. Ya. Nah, volume terpindahkannya berapa ini? Nomor 1 ketemu 100 mili, nomor 2 99, nomor 3 ketemu 100 mili ya.
Nah, kalau sudah dapat ini, lalu kita ingat tadi persyaratannya apa? Di rata-rata, lalu dilihat satu persatu. Ya, sekarang kita lihat satu persatu. Ada nggak yang lebih dari 90, yang kurang dari 95%? Ada. Ini 94 mili. Padahal harusnya 100 mili, ini 94 mili. Berarti ini kan lebih kecil dari 95% ya. Tapi alhamdulillahnya dia kurang dari, tidak kurang, tidak lebih dari satu. Ya hanya satu, tidak lebih dari satu yang tidak memenuhi persyaratan 95% itu. Nah, kalau sudah di rata-rata, ya, di rata-rata ternyata rata-ratanya 100 mili, berarti memenuhi persyaratan ya. Berarti memenuhi persyaratan, tadi kan dikatakan syaratnya ini ya, rata-ratanya 100% dan tidak ada satupun yang lebih kecil 95%. Ini ternyata ada satu yang 94% ya. Berarti kita uji apakah ini bisa diuji berikutnya atau tidak. Ternyata bisa. Kenapa? Karena dari dua syarat tadi, syarat pertama dan syarat kedua ya, syarat pertamanya dipenuhi, yaitu 100 mili. Syarat kedua yang tidak dipenuhi ya, maka ini bisa diuji dengan 20 sampel lagi sehingga totalnya ada 30 sampel. Ya. Tetapi kalau misalnya di sini ada dua data, ini ada misalnya ada 94 juga ya, maka ini tidak memenuhi persyaratan. Tapi kalau yang memenuhi persyaratan, yang tidak memenuhi persyaratan itu hanya satu, ini bisa diuji dengan menambah 20 sampel. Yang satu memenuhi, yang satu tidak memenuhi, ya. Karena kurang dari 94, tapi hanya satu, maka ini bisa dilakukan uji dengan 20 sampel, ya. Nah, sekarang kembali ke uji volume terpindahkan ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa menggunakan gelas ukur. Ini yang keluar waktu saya jaga ujian OJ itu ya. Jadi disediakan di situ gelas ukur 50 mili, 100 mili, 150, 200, lalu 300. Kemudian di perintahnya itu ada tulisan begini. Ambillah gelas ukur yang akan Anda gunakan untuk melakukan uji volume terpindahkan dan serahkan kepada penguji. Kemudian peserta uji itu langsung mengambil gelas ukur dan kita lihat benar nggak yang diambil itu. Kalau yang diambil itu antara 100 ini 100 mili atau 150 mili, ini berarti boleh. Kalau 50 bagaimana? Kan 50 tidak lebih besar dari 2,5. Iya, tapi yang di sini paracetamolnya sirupnya 60 mili kok ya. Ya minimal harus 60 mili. Maksimalnya yang 2,5 itu. Ya. Jadi kalau di sini ada 50 mili ini tidak boleh digunakan. 200 juga. Kenapa? Karena lebih kecil dari volume yang diukur dan yang 200 tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena lebih besar dari 2,5 volume 60 dan yang 300 juga tidak boleh karena lebih dari 2,5 kali 60. Jadi yang boleh digunakan adalah yang 100 dan 150. Nah, ini adik-adik ya. Nah, persyaratan untuk dosis tunggal dan dosis ganda itu beda untuk volume terpindahkan ini, ya. Kalau tadi yang pertama tadi kan untuk dosis ganda ya, dosis ganda persyaratannya seperti ini tadi yang kita bicarakan. Kalau dosis tunggal itu syaratnya ini, hampir sama ya. Dikatakan bahwa pada 10 unit atau uji awal itu rata-ratanya harus lebih besar sama dengan 100%. Dan masing-masing unit itu harus berkisar antara 95 sampai 110%. Kalau tadi
tidak satu pun yang kurang dari 95% ya, tidak satu pun yang kurang dari 95%. Kalau ini pada sisi tunggal itu harus antara 95 sampai 110%. Artinya batas atasnya juga ditetapkan tidak lebih dari 110%. Ya. Nah, bila ini tidak memenuhi, apakah yang tidak memenuhi itu yang nomor satu, misalnya ini rata-ratanya kurang dari 100%, tapi bawahnya memenuhi, atau masing-masing unit ini tidak terpenuhi, tapi rata-ratanya lebih besar dari 100% ini memenuhi, maka ini bisa dimasukkan dalam kasus A atau kasus B, dan bisa diuji terhadap 20 sampel lagi. Nah, dari 30 sampel ini, hasilnya harus seperti ini. Rata-ratanya lebih besar dari 100% sama ya, dan tidak lebih dari satu wadah yang di luar rentang 95 sampai 110%, tapi masih dalam rentang antara 90% sampai 115%. Ya udah kalau gitu yang kita gunakan yang ekstrim ini aja, yang bawah ini aja ya. Jadi tidak lebih dari satu wadah yang berada di antara 90 sampai 115%. Jadi agak beda yang dosis larutan dosis ganda sama dosis tunggal ya. Nah, untuk kejernihan ini, uji kejernihan larutan itu juga dicantumkan di Farmakopeia Indonesia ya. Nanti tolong dibaca lagi pelan-pelan ya. Di sini kita menggunakan suspensi padanan 1 ya. Jadi larutan yang kita uji itu kejernihannya dibandingkan dengan suspensi padanan 1. Jadi apoteker harus bisa membuat suspensi padanan itu. Cara membuatnya adalah membuat larutan hidrasin sulfat, membuat larutan heksametilin tetramin, ya. Lalu kedua larutan ini dicampur, itu menghasilkan suspensi. Jadi heksametilen tritamin dengan hidrasin sulfat itu akan bereaksi dan mengendap membentuk suspensi yang keruh. Nah, suspensi yang keruh hasil dari pencampuran larutan heksametilen tetramin dan larutan hidrasin sulfat ini ya, itu dikatakan sebagai suspensi opalsen primer. Lalu suspensi opalsen primer ini dibuat menjadi baku opalsen dengan cara diencerkan. Nah, kalau sudah mendapatkan baku opalsen, jadi ada dua larutan yang dicampur tadi ya, menghasilkan larutan opalsen primer. Opalsen primer ini diencerkan menjadi baku opalsen, dan baku opalsen itu dibuat menjadi suspensi padanan 1, 2, 3, dan 4. Jadi baku opalsen yang sudah diperoleh ini diencerkan dengan air. Ada yang 95%, 90%, dan seterusnya. Jadi yang paling keruh adalah yang nomor ini, yang nomor 4 ini. Karena suspensinya ditambah air ana. Kalau ini suspensinya 5 tambah airnya 95. Jadi ini cukup jernih. Nah, maaf. Sediaan dikatakan larutan dianggap jernih ya apabila sama kekeruhannya itu dengan air atau larutan yang digunakan dalam pengujian dengan kondisi yang dipersyaratkan jika opalsen tidak lebih dari opalsen suspensi padanan 1 ya. Jadi kalau larutan sejati, larutan yang jernih itu harus sama dengan air kejernihannya itu. Dan jika opalsen itu adalah untuk sistem dispersi ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwa sistem dispersi itu salah satu cirinya adalah dia keruh karena mengandung massa yang tidak larut. Nah, ini syaratnya adalah jika opalsen tidak lebih dari suspensi padanan 1 kekeruhannya itu. Ya. Itu adalah uji kejernihan. Jadi bila opalsen dibandingkan dengan suspensi padanan 1, bila cairan yang murni, cairan sejati dibandingkan dengan air. Ya.
Dan yang nomor 7 adalah penetapan partikel logam dalam salep mata. Ya, caranya adalah salep mata yang kita uji itu kan persyaratannya kemarin sudah kita bahas ya, tidak boleh mengandung partikel logam, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya salep mata itu kita keluarkan dari tube, kemudian kita masukkan, kita tampung pada cawan Petri dengan ukuran 60 mm. Kemudian cawan ini kita tutup, ya, lalu dipanaskan. Dipanaskan. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat supaya salep ini menjadi lebih encer. Kalau encer tujuannya apa? Supaya partikel-partikel logam yang ada di tengah atau di atas itu bisa mengendap sampai pada dasar gelas Petri. Nah, kalau sudah meleleh, kita dinginkan, kemudian kita balik gelas Petri itu, sehingga kalau ada partikel logam itu akan bisa teramati dengan jelas dan bisa kita hitung dengan mudah. Ya. Nah, ini syaratnya adalah ini. Syaratnya ya dikatakan persyaratan bila 10 unit sediaan itu total partikelnya hanya lebih kecil sama dengan 50 partikel. Tidak boleh lebih dari 50 partikel. Itu total 10 unit. Ya. Dan tidak lebih dari satu wadah yang mengandung 8 partikel. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan, misalnya totalnya lebih kecil dari 50 atau lebih besar dari 50 ya, dan yang mengandung partikel itu ada 2 begitu ya, maka diulang lagi dengan 30 unit sediaan. Dan pada 30 unit sediaan ini, totalnya adalah tidak lebih dari 150 partikel, dan harus maksimal 3 wadah, yang masing-masing mengandung 8 partikel. Ya, ini persyaratan yang harus dipenuhi. Totalnya, ini dua-duanya harus dipenuhi. Ya, totalnya harus 150 dan wadah yang mengandung 8 partikel tidak lebih dari 3. Ya. Nah, jadi bila kita ketika menetapkan 10 sampel itu di sini sudah terdapat 4 wadah yang mengandung 8 partikel, ini langsung tidak bisa diulangi. Percuma nanti diulangi, apalagi diulangi ya. Pasti jumlah wadah yang mengandung 8 partikel akan bisa bertambah. Kalau sudah begini, di mana diuji 10 ini yang mengandung 8 partikel lebih dari 3, di sini ada 4 ya, maka langsung dikatakan tidak bisa diuji lagi dengan 20 partikel. Tidak perlu. Langsung diputuskan sediaan salep mata kita tidak layak untuk diedarkan karena mengandung partikel logam yang sangat banyak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah uji kebocoran salep mata ya. 10 tube dibersihkan lalu diletakkan, ditidurkan ya, diletakkan horizontal di atas lembar kain penyerap ya. Kemudian dimasukkan pada oven dengan suhu 60 selama 8 jam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat salep mata itu meleleh. Dan kalau leleh, kalau ada bocoran dari tube itu, dia akan bisa keluar dan akan terserap oleh lapisan kain penyerap. Sehingga ketika selesai uji, dilihat berarti lapisan kain penyerapnya basah. Ini menunjukkan bahwa tubenya mengalami kebocoran. Nah, syaratnya apa? Syaratnya dari 10 tube ini sama, yaitu 30 tube, diambil 10 dulu. Dari 10 itu tidak ada yang bocor sama sekali. Ya, tidak boleh ada yang bocor sama sekali. Tidak boleh satu pun yang bocor. Bagaimana kalau ada satu yang bocor? Kalau ada satu yang bocor berarti diulangi lagi yang 20 tube diperiksa juga sehingga data ada 30 dan 30 tube ini tidak boleh lebih dari satu yang bocor. Artinya dari 10 ini yang bocor satu, 20 tube ini tidak ada yang bocor. Jadi yang bocor tetap satu dari 30 itu. Ya.
Jadi kalau pada uji 10 tube ini sudah ada 2 yang bocor, berarti ini sudah langsung diputuskan tidak memenuhi persyaratan. Ya, itu uji kebocoran. Dan untuk uji sterilitas salep mata ini mungkin nanti akan kita bahas lebih detail lagi pada materi kuliah produk steril ya semester depan. Ini hanya saya ingatkan saja bahwa ada 3 media yang harus digunakan untuk uji salep mata, sterilitas salep mata, yaitu ada tioglikolat cair, ada soybean caseindicase atau casamino, dan ada tioglikolat alternatif. Kalau tioglikolat cair itu untuk menguji bakteri aerob dan anaerob. Ya, jadi kapan ini dilakukan? Bila dari uji mikroorganisme pada ruang-ruang yang kita gunakan, kita menemukan ada 2 jenis bakteri yang ada pada ruang produksi ini. Ya, maka kita harus menggunakan tioglikolat cair karena dia bisa mengetahui mana yang anaerob ada enggak, yang aerob ada enggak, ya karena bisa untuk 2 mikroorganisme ini baik aerob maupun anaerob. Dan subinkas indikasi untuk mengetahui jamur atau ragi. Dan yang berikutnya adalah ada tioglikolat alternatif, ini untuk mengetahui bakteri yang anaerob saja. Ya. Jadi kalau kita bisa buktikan bahwa tidak ada bakteri yang aerob pada ruang kita boleh menggunakan tioglikolat alternatif. Ya. Itu saja saya kira yang uji sterilitas di Farmakopeia Indonesia 6 ini yang saya bahas, karena berikutnya nanti masih sangat banyak dan ini nanti kita bahas saja lebih fokus di sediaan steril. Ya. Oke, berarti kita sudah siap UAS ya adik-adik, insya Allah ya. Di materi UAS-nya diawali dari apa kemarin itu ya? Mikroemulsi ya. Mikroemulsi, kemudian sediaan semisolid, dan sediaan transdermal, dan sediaan mata dan suppositoria ya. Lalu yang QC ini, QC Farmakopeia Indonesia 5 ini, kita fokus saja di ini, kalau ada disetujui ya, kita fokus di uji keseragaman sediaan. Ya, lain-lainnya harus dibaca juga ya, tapi tidak akan saya keluarkan karena terlalu banyak ya. Jadi tolong diingat-ingat ya, materinya adalah dimulai dari apa? Mikroemulsi, kemudian sediaan semisolid, lalu transdermal, sediaan salep mata dan suppositoria, dan untuk QC fokus pada uji keragaman sediaan saja. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan adik-adik? Nggak ada? Belum ada, Bapak. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.